warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya guru dari SMAN 1 Depet. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 3 dari LPTK UIN Wali Songo. Pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMAN 1 Depet Kabupaten Demak. Pembelajaran pagi hari ini saya laksanakan di kelas 10-4 dengan materi larangan pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Berikut ini uji kinerja saya. Silakan menyaksikan uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa supaya pembelajaran pagi ini lancar tanpa halangan sesuatu apapun. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Fatma mulai pembelajaran, silakan kalian berdiri ya. Berdiri semua ya. Kamu gerakkan tangan kalian ya, untuk menyiapkan fisik kalian agar kalian siap. Yang belakang ya, gerak-gerakan ya, sekitar 10 kali ya, supaya siap. Sudah? Setelah itu kalian lihat di dalam meja ya, atau di samping kalau ada ditengok, kalau ada sampah kalian keluarkan. Ya, ada? Sebagai wujud kita, kecintaan kita kepada negara kita ya, sebagai rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya yang akan dipimpin salah satu teman kalian. Silakan Awalia untuk maju ke depan ya. Silakan semuanya. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemudian selanjutnya karena akan mengecek ya kehadiran kalian ya. Bagaimana ketua kelas pada hari ini untuk kelas 10-4 dan semua? Aku untuk hari ini hanya Ridho yang berangkat karena sakit. Laki-laki surat izinnya sudah diberikan kepada saya. Jadi hanya Ridho ya Kang Uri. Kita doakan ya Ridho, semoga pada pembelajaran berikutnya dia bisa berangkat ya, sehat kembali ya, dan dapat beraktivitas seperti semula. Ya, kita baca Fatihah ya, supaya Ridho sembuh dari sakit sadarnya. Ala hadiyah bisiril Fatihah. Terima kasih.
seperti biasa ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita tadarus dahulu ya. Nah, tadarus ya untuk mendapatkan pahala ya, dan berkahnya yang akan dipimpin oleh Amelia ya. Apa surat apa Amelia? Al-Kafirun ya, ayat 1 sampai 6. Evaluasi selesai, ada refleksi atau penyimpulan materi ya, yang akan dilakukan oleh Bu Fatma dan kali ya. Itu ya kontrak pembelajaran pagi ini ya. Kemudian KD ya, KD yang hari ini yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar. Yang pertama yaitu meyakini ya bahwa larangan pergaulan bebas ya dan larangan perbuatan zina itu adalah perintah Allah ya, yang diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Kemudian selanjutnya KD yang harus kalian capai yaitu menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Menganalisis kalian nanti diharapkan bisa mengetahui tajwidnya, isi kandungannya ya. Kemudian yang selanjutnya kamu bisa membaca dengan tartil ya, fasih ya, Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 ya. Yang terakhir yaitu kalian nanti tujuannya kalian bisa mengaplikasikan ya perintah sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Itu ya, itu pembelajaran pagi ini. Sebelum Fatma mulai, Fatma mau menanyakan pembelajaran yang kemarin. Pembelajaran kemarin yaitu babnya tentang apa? Mujadalah Anas. Kemudian apa lagi? Husnu. Yang terakhir apa? Yaitu ukhuwah Islamiyah. Untuk mengetahui sebesar mana kalian sudah paham terhadap pembelajaran yang lalu, Fatma akan bertanya ya, pada salah satu yaitu di kelas ini yaitu coba Hamidullah ya, jelaskan ya apa pengertian mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs adalah perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mujahadah an-nafs itu kalau dalam bahasa Arabnya itu kontrol diri. Itu ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang sekarang yaitu tentang
menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Berarti juga ada kaitannya dengan mujahadah an-nafs atau kontrol diri ya. Kemarin saya suruh belajar ya. Ada yang tahu tentang pergaulan bebas? Ya, coba. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang di mana melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Ya. Pergaulan ya menurut KBBI itu artinya itu pertemanan atau bermasyarakat. Tetapi kalau bebas itu tanpa koridor hukum, yaitu dia melakukan penyimpangan hukum. Ya, itu pengertian dari pergaulan bebas. Materi kali ini yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Ya. Di sini kenapa Islam melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina, karena dampaknya itu sangat besar baik di dunia maupun di akhirat. Ada yang tahu dampak di dunia ketika melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Dampak di dunia yaitu bisa aborsi, kemudian apa? Penyakit kelamin ya. Kemudian apalagi cita-cita menjadi terputus. Kalau secara akhirat ya bisa dilaknat oleh Allah. Mendekati zina itu diterangkan di surat Al-Isra ayat 32 ya. Ya, yang bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ini ada. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, diterangkan ini zina itu adalah perbuatan yang keji ya, perbuatannya dan jalan yang buruk. Jalan yang buruk bisa menuju jalan yang buruk di dunia dan di akhirat. Mendekati saja tidak boleh. Perbuatan-perbuatan mendekati zina antara lain yaitu satu pacaran. Kemudian apa lagi? Nonton video porno. Kemudian membaca novel porno. Itu ya. Kemudian ke tempat-tempat party atau clubbing. Itu contoh-contoh mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan ya. Kemudian juga diterangkan di surat An-Nur ayat 2 yaitu tentang larangan berbuat zina. Ya, isma ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina deralah atau cambuklah tiap-tiap dari keduanya masing-masing 100 kali ya, untuk menjalankan perintah Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah hukuman mereka itu disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Ya, ini diterangkan. Kalau ini sudah jelas ya. Surat An-Nur ayat 2 itu tentang larangan perbuatan zina. Kalau surat Al-Isra tadi apa? Mendekati ya. Di sini ya, zina itu dibagi menjadi dua apa? Zina muhson dan ghairu muhson. Ya, zina muhson itu apa pengertiannya? Zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang ada ikatan pernikahan atau pernah menikah ya. Hadnya hukumannya menurut syariat Islam yaitu didera sampai meninggal. Itu pezina muhson. Itu dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan syariat Islam ya. Kemudian ghairu muhson yaitu pezina ya, seorang pezina, seorang perempuan yang masih gadis dan laki-laki yang masih jejaka ya, itu dinamakan sebagai apa?
Bezina ghairu muhsan. Hukumannya apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan ke negara yang jauh. Itu menurut Quran surat An-Nur ayat 2. Ya. Maka sebagai bentuk aplikasi dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2, kita dilarang mendekati ya perbuatan zina dan melaksanakan perbuatan zina ya. Bagaimana cara kita menghindari ya agar kita itu tidak melakukan pergaulan bebas dan melakukan perbuatan zina, yaitu memperbanyak ilmu agama, lebih mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menggunakan waktu-waktu yang luang untuk hal-hal yang positif, kemudian mencari lingkungan masyarakat yang baik, berteman yang baik. Bagaimana kalau sudah melakukan atau terjadi, yaitu melakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya apa? Tobat yang sungguh-sungguh. Tobat yang sungguh-sungguh itu harus ada 3 perilaku. Yang pertama apa? Yaitu menyesal. Yang kedua, tidak akan mengulangi. Kemudian yang ketiga, mengganti dengan perbuatan yang baik. Itu arti taubatan nasuha yang sesungguhnya. Ini materi yang Bapak sampaikan pagi ini ya. Kemudian tajwidnya ya. Tajwidnya itu kamu membaca sesuai makhraj dan tajwid ya. Kemarin ya tak suruh belajar di rumah ya. Kalau kata wala, la itu disimak ya di buku kalian. La itu hukum bacaannya itu mantobi. Ini karena apa? Ada alif didahului oleh fathah. Takrobu qalqalah karena ada apa? Ada huruf qalqalah di tengah kata. Sehingga cara membaca gimana? Itu k-nya itu matobi, sabila, b-nya itu matobi, ada yang mati didahului oleh fathah. Dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. La itu bacaannya la itu mati ya. Tuh nanti pembelajaran ini sebelum kita melanjutkan ya, ada pertanyaan yang mau ditanyakan pada pembelajaran ini. Sudah paham atau belum? Sudah. Kalau sudah, kita dilihat itu ada 3 gambar ya. Kamu jawab ya, kamu amati dulu ya. Kemudian kamu jawab ya, disesuaikan dengan tadi materi yang Fatma sampaikan, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Ya, kalian amati. Silakan siapa yang mau menanggapi gambar pertama. Ya, bisa berdiri. Saya setuju dengan gambar pesan tersebut karena sesuai dengan Quran Al-Isra ayat 32 yang menjelaskan tentang larangan mendekati zina. Ya, karena ini tulisannya masyarakat beragama pasti ya tidak akan melakukan perbuatan bebas atau zina. Berarti ini sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian yang gambar yang kedua ya, sesuai dengan perintah Quran surat An-Nur ayat 2. Salah satu HIV kan ya karena ucapan pasangan ya atau pergaulan bebas ya. Ini selanjutnya sesuai dengan kontrak belajar selanjutnya yaitu diskusi ya. Nanti Fatma akan memberikan LKPD ya. Nanti Fatma bagi 4 kelompok. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Silakan ya ketua kelompoknya untuk mengambil maju ke depan untuk mengambil LKPD ya. Ini masuk ke depan.
ketuanya ya. Kelompok 2 Naila, kelompok 3 Alfa, dan kelompok 4 Aulia. Ya, silakan kembali ke tempat ya. Bapak akan menjelaskan instruksi diskusi pada pagi ini ya. Silakan LKPD sudah Fatma bagi ya. Kalian mendiskusikan ya. Yang pertama yaitu di sini makna Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Ini menjelaskan apa pendapat kalian nanti kelompok kalian. Kemudian kalian memberikan suatu tanggapan ya. Nih, nanti kalian ini sudah paham instruksi dari Fatma? Kalau sudah silakan tempat duduknya dibentuk seperti kelompok ya. Meja 2 kemudian membundar, silakan ya. Ya. Sudah selesai kalian diskusi dan memberikan kesepakatan, pendapat dan tanggapan? Sudah. Kalau sudah, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian yang ketua kelompok atau yang mewakili untuk maju ke depan. Silakan kelompok 1 maju, kelompok 1 silakan. Kelompok 2 kelompok 3 dan kelompok 4. Di kelompok 1 ya. 2 jangan lupa nanti memperkenalkan kelompoknya dan namanya.
sini saya akan membacakan pendapat dari kelompok kami. 1. Dilarang mendekati zina. 2. Zina merupakan perbuatan keji sehingga suatu jalan yang buruk. Ini kelompok 1 ya, memberikan suatu tanggapan. Pendapat dari kelompok 2 gimana? Silakan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nela Uya, ketua dari kelompok 2. Di sini tanggapan kami adalah Allah memerintahkan manusia agar mendekati zina, antara lain pacaran, nonton video porno, nonton porno, dan gambar porno. Silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Alfa Amalia, ketua dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan Ya, tanggapan tentang tajwidnya. kalimat azaniyatun. Hukum bacaannya al-syamsiyah, alasan alif lam bertemu z. Wahidin minhuma. Hukum bacaan ibnu biguna. Alasan kasroh tanwin bertemu dengan mim. Kalimat wala ta'hukum bima. Hukum bacaannya ikhfa syafawi. Alasan mim mati bertemu b. Kalimat ra'fatun fi. Alasan hukum bacaan ikhfa. Alasan rumah tanwin bertemu fa. Kalimat wal yaumi. Hukum bacaannya al-qamariyah. Alasan al bertemu ya. Kalau itu sudah cukup ya berarti ya. Kalau kelompok 4 semua ya. Coba kamu tanggapan, pendapat dan maksudnya. Perkenalkan, nama saya Aulia dari kelompok 4. Pendapat saya yang pertama, dilarang mendekati zina. Kedua, zina merupakan perbuatan keji. Ketiga, suatu jalan yang buruk. Dan tanggapan saya adalah Allah memberikan manusia larangan mendekati zina, antara lain pacaran, menonton video porno, novel porno, dan gambar porno. Dan tajwidnya bacaan al-zaniyatu, pembacaannya al-syamsiyah karena alif lam bertemu z. Yang kedua, wahidin minhuma, bacaannya ibnu biguna karena kasarannya bertemu mim. Wala ta'hukum, bacaannya ikhfa syafawi karena damir bertemu s. Yang keempat, ra'fatun fi, bacaannya ikhfa karena rumah tanwin bertemu fa. Cukup ya. Terus itu hasil dari kelompok kalian. Setelah setiap kelompok melakukan presentasi hasil dari diskusi, siapa yang mau bertanya? Mulai dari kelompok 1, ada yang belum ditanyakan, silakan. Siapa namanya, diperkenalkan ya. Saya Hasan Nabi, absen 19. Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Wahidin minhuma adalah bacaan idgham biguna. Lalu bagaimana cara membacanya dan ada berapa hurufnya? Ya, dari Hasan menanyakan, tadi mengatakan bahwa wahidin minhuma itu idgham biguna. Itu alasannya apa? Ada berapa hukum bacaan dan alasan itu ya pertanyaannya ya. Silakan dijawab kelompok 1. Baik, idgham biguna dibaca dengan cara memasukkan bila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham biguna, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Gimana? Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silakan, siapa? Ditujukan kelompok. Ya, siapa? Saya mau menanyakan tentang makna atau ayat. Jelaskan makna Quran surat Al-Isra ayat 3. Mana dari Quran surah Al-Isra ayat 32, silakan mendekati zina karena zina merupakan perbuatan keji. Ya, dijelaskan di Quran surat Al-Isra ayat 32 larangan mendekati zina. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kasih tepuk tangan kepada dari keempat kelompok ini. Fatma dapat menyimpulkan bahwa inti dari Quran surat
32 dilarang mendekati zina. Kemudian Quran surat An-Nur dilarang melakukan perbuatan zina. Siapa yang berani menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Masuk ke depan. Ya, silakan. Inti dari materi pembelajaran pagi ini itu apa? Perkenalkan ya. Perkenalkan, nama saya Arifin Rasyadul Adi, Pusat Pertama. Saya simpulkan pada pagi hari ini bahwa kita dilarang, yang pertama, dilarang berbuat zina sesuai dengan surat An-Nur ayat 2, dilarang mendekati zina sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32. Ya. Atau mendekati zina apa? Asa perbuatan mendekati zina, Pacaran, ya. Berapa tadi? video porno, novel porno, gambar porno. Ya, kesimpulan pagi ini ya. Kasih tepuk tangan untuk Mas Yai. Menyimpulkan pada pembelajaran pagi ini. Ya. Tadi sudah Fatma simpulkan. Kalian sudah paham pembelajaran pagi ini? Sekarang kalian keluarkan HP kalian. Ya, Fatma akan mengadakan evaluasi lewat Google Form. Ya, nanti saya link ini Fatma kirim. Silakan HP-nya dikeluarkan semua. Ya. Ya, ada 5 soal pilihan ganda. Saya kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan evaluasi pada pagi kali ini. Ya, sudah Bapak kirim? Sudah nyampe? Ya, silakan. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit. Sudah kan? Oke ya. Pertanyaannya sudah jelas di Google Form ya. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah. Kita lihat ini langsung muncul nilainya di sini ya. Saya lihat hampir 90% pembelajaran berhasil ya. Hampir di atas KKM saja ya. Hanya 10% yang tidak ya. Itu nanti Bu Fatma kasih remedi ya lewat Google Form juga. Saya ulang lagi, bagi yang remedi ya, yang nilainya kurang dari KKM ada 10%. Nanti saya kasih tugas remedial. Yang nilainya bagus yaitu soal pengayangan ya. Fatma kirim lewat Google Form ya nanti ya. Ini dan kali ini silakan ada yang bertanya. Siapa namanya? Laili. Apa pertanyaannya? Apa dampak negatif dari perbuatan zina? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Itu ya. Tadi sudah dijawab. Laili sudah paham? Ya. Pagi kali ini Fatma membutuhkan refleksi, yaitu kalian dilarang melakukan
semangat belajar, ya, optimis, ya, karena keoptimisan itu akan membawa keberhasilan. Semoga ilmu kalian bermanfaat untuk diri kamu sendiri dan orang lain. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan tutur kata dari Fatma, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.